Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaliyawati Rahpriliani, SE MAK, dosen di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari Prodi Akuntansi. Saya mengampu mata kuliah perpajakan lanjutan di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran atas mata kuliah perpajakan lanjutan ini dibebankan menjadi 5 CPL. CPL yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk menerapkan religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Capaian kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan etika dan profesi keuangan. Capaian ketiga, tujuannya adalah mahasiswa mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional dalam menyelesaikan penugasan kerja. Capaian keempat adalah mahasiswa mampu dalam penguasaan konsep dan menyusun laporan kewajiban perpajakan, dalam hal ini adalah SPT Badan, melalui perhitungan rekonsiliasi fiskal perpajakan dalam menghitung pajak terhutang untuk menyelesaikan laporan SPT Badan perusahaan. Dan kelima, mahasiswa mampu untuk dapat menyelesaikan seluruh konsep laporan keuangan agar menjadi laporan perpajakan yang disusun secara digital. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dibagi menjadi 5, yaitu 1. Mahasiswa taat akan hukum dan disiplin kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, mahasiswa mampu menunjukkan sikap saling percaya, melayani, menjunjung tinggi kesetaraan profesi dan pekerjaan akuntansi keuangan. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis serta inovatif dalam pengembangan pembuatan laporan. Keempat, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kelima, mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan serta menemukan kembali keahlian, kesahihan, dan pencegah dalam plagiasi. Dan keenam, mahasiswa mampu menguasai konsep dan peraturan perpajakan serta hukum bisnis yang ada di Indonesia. Strategi pembelajaran di mata kuliah perpajakan lanjutan, kami menggunakan strategi pembelajaran metode Delivery Interruption Assessment. Metode delivery adalah cara atau media yang digunakan kepada mahasiswa secara tatap muka atau online. Dan kemudian metode interruption adalah proses perencanaan dan pelaksanaan strategi pembelajaran oleh dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Disampaikan pembelajaran mata kuliah tentang materi ajar sampai dengan tatap muka itu berakhir. Dan untuk assessment merupakan proses evaluasi hasil belajar mahasiswa melalui berbagai bentuk tes. Dalam hal ini, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan diharapkan mahasiswa dapat mampu untuk melakukan pembuatan laporan keuangan dan dilanjutkan membuat SPT Badan Perusahaan. Atas strategi pembelajaran metode Delivery Interruption Assessment, maka komponen penilaian beserta bobot masing-masing penilaian diberikan menjadi 4 komponen penilaian. Penilaian yang pertama adalah dari tugas sebesar 20%, kemudian kehadiran sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Maka total penilaian tersebut adalah 100% untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, hari ini
adalah penghasilan neto. Tapi sebelum itu kita untuk persiapan sebelumnya adalah berdoa dulu. Untuk ketuanya adalah KM-nya adalah Mas Agus, dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum mulai perkuliahan, selanjutnya kita mencoba menurut pertanyaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya. Kita akan melanjutkan dari yang pertemuan kemarin di pertemuan 9, yaitu sekarang pertemuan 10 itu mengenai tentang SPT badan. Umumnya adalah itu tentang penghasilan netonya, terus ada pegawai tetap, pensiun bulanan, usaha dan pekerjaan bebas. Nah, mungkin kalau yang minggu lalu kita pernah bahas adalah kalau untuk yang penghasilan yang boleh dibiayakan itu adalah 3M. Menurut pasal 6 ayat 1 itu adalah mendapatkan, menagih dan memelihara. Sekarang saya akan melanjutkan ke yang berikutnya, gitu ya. Kalau teman-teman ingat, itu kita ada di biaya ada dua yang boleh dibiayakan, yaitu adalah non deductible expense, dan yang tidak boleh dibiayakan adalah non deductible expense atau kita sebut NDE dan DE. Nah, sekarang saya bertanya nih ke teman-teman semua, apakah ada yang mengetahui tentang biaya apakah itu DE dan apakah biaya itu ND? Silakan, ada yang mau menjawab mungkin? Ya. Oke, silakan sebutin namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dinda Wali Rahma. Izin menjawab. Menurut saya kalau D itu biaya yang boleh dibebankan sebagai pengurangan penghasilan bruto saat menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Ya. Sedangkan ND itu biaya yang tidak dibebankan sebagai pengurangan penghasilan bruto sehingga tidak dapat menghitung PKP. Ya, betul. Atau disebut juga dengan tidak dapat dibiayakan sebagai penghasilan bruto dan netonya nantinya. Ya, oke. Lalu setelah itu kita sudah tahu nih DE itu apa, NDE itu apa. Kemudian saya mau klasifikasi lagi. Apakah itu biaya DE? Apa aja sih contohnya dari biaya DE di laporan keuangan? Yang bisa jawab? Ya, silakan. Contoh dari DE itu seperti biaya gaji, Oke. sewa, Ya, selisih kurs, sama biaya promosi. betul. Biaya promosi tapi yang bentuknya marketing ya. Oke. Kalau saya jelasin secara singkat, kenapa ada tadi apa? Biaya gaji. Oke, biaya gaji itu karena merupakan operasionalnya perusahaan. Kita harus bayar salary gaji, kita harus bayar allowance yang mungkin yang pegawai, karyawan, tapi dia nanti akan masuk ke sebagai pegawai tetap. Atau anggaplah dia adalah pegawai tidak tetap, dia tetap masuk ke sebagai biaya untuk salary. Seperti itu. Terus yang kalau yang kedua tadi apa? Biaya promosi. Oke. Biaya promosi perusahaan itu adalah biaya yang suatu perusahaan itu dia akan mempromosikan suatu barangnya dan itu dibolehkan secara pajak. Kenapa dibolehkan? Karena ketika ada produk baru kita harus memberitahu pembeli bayar, gitu ya. Kita harus memberitahu pembeli dan bayar, oh saya ada barang baru. Nah dari situ biaya tersebut boleh dibayarkan menurut pajak. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau promosi dibolehkan, marketing dibolehkan. Dan nanti ada nih yang nggak boleh adalah di biaya NDE. Ada yang bisa tahu biaya NDE itu contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman yang mau jawab? Nah, tidak menjelaskan ya, silakan. Contoh biaya ND itu yang pertama ada PPH. Sorry apa? PPH. Iya, PPH. Betul. Yang kedua ada denda, bunga, atau sanksi administrasi pajakan. Betul. Terus yang ketiga ada pengeluaran untuk kepentingan pemilik. Betul. Dan yang keempat itu ada pembagian laba atau dividen. Betul. Ya. Saya akan memberi contoh salah satunya adalah untuk yang tadi pemilik, gitu ya. Kenapa biaya pemilik itu nggak boleh, gitu? Karena itu termasuk dalam, ada yang tahu jawabannya apa? Mungkin salah satu biayanya? Biaya. Aduh, ada yang ingat? Nah, ayo ada ingat biaya apa? Kenapa pemilik tidak boleh menjadi biaya beban? Itu di luar operasional. Betul, di luar operasional.
atau kita sering sebut kalau mereka ngambil dana atau mengambil itunya sebagai prefer, ada primary prefer, ya price, bahasa bagusnya price, ya price gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau tadi kita balik ke biaya promosi gitu ya atau marketing, itu ada nih yang sebenarnya juga nggak boleh. Contohnya adalah entertain dengan yang bentuknya adalah tender atau project, tapi yang tidak ada apa bonnya, itu juga adalah salah satunya NDA, non-deductible expense. Gitu. Nanti mungkin teman-teman, oh aku harus tahu nih bahwa NDA itu memang tidak boleh, tapi NDA pun si biaya entertain tadi dibolehkan secara pajak jika ada apa? Ada yang tahu? Jika dia punya apa? Ada apa? Bukti. Oke, ada bukti, ada bon. Kemudian kita bikin apa dari bukti atau bon itu? Laporan atau sebutnya apa? Ada ingat? Daftar? Hadir. Nah, hadir. Ada ingat? Ada ingat? Lupa. Daftar apa? Daftar apa? Daftar list nominatif. Iya, gitu kan. Nanti kalau teman-teman mungkin mau mengambil TA-nya mengenai apakah yang boleh dibiayakan DE dan NDE, itu juga jarang, gitu ya. Sebenarnya itu jarang, tapi juga sekarang sudah mulai tren untuk membahas itu sebagai tugas akhirnya teman-teman nantinya. Oh, aku mau meriset ini DE dan NDE. Karena sekarang contoh seperti kayak biaya olahraga, ya. Sekarang lagi booming biaya olahraga. Biaya olahraga apa sih yang lagi booming? Tenis, pedal, ya, pedal, bener, pedal. Apalagi yang tahu? Pedal, tenis, golf, apalagi yang booming? Pedal, tenis, golf, apalagi? Apa? Running, ya, oke, apalagi? Strava ya, iya, benar Strava ya. Nah, Strava kan akan pajak ya, rencananya pemerintah seperti itu. Nanti Strava akan dikenakan pajak kurang lebihnya, gitu. Nah, dari keempat ini ada sebenarnya yang boleh dibiayakan, ada yang tidak boleh. Contoh yang tidak boleh dibiayakan dari 4 olahraga ini apa, teman-teman? Pedal, apa lagi? Golf. Tenis juga, betul. Yang boleh apa? Running, gitu. Jadi kalau nanti ada misalnya suatu perusahaan mempromosikan, itu dibolehkan juga. Itu jatuhnya adalah biaya promosi. Nanti itu akan dipotong PPh 23. Gitu. Nanti mungkin kita akan flashback lagi untuk apa sih PPh 23? Oke. Apa lagi? Berarti dikena itu karena udah pakai jasa runningnya. Gimana? Tadi waktu itu kan udah dikenain jasa runningnya. Jasa runningnya tidak. Kenapa? Kalau jasa running itu adalah untuk khalayak ramai. Kalau pedal kan hanya untuk beberapa karyawan, misalnya dia bagian manajemen saja, untuk atau misalnya dia hanya bagian level menengah, gitu ya, mid to up, gitu, bukan mid to low. Jadi kan kalau running kan dari low sampai high management itu bisa merasakan semuanya, seperti itu kurang lebihnya, gitu. Kenapa makanya tidak diperbolehkan? Gitu. Karena semuanya. Betul. Ada biaya NDE juga yang mungkin teman-teman tahu, dia boleh jika dia terpencil dan tidak terpencil. Ada ingat? Ingat apa? Kalau itu gimana? biaya mes karyawan, Bu. Iya. Nah, Sekarang gimana? kalau mes karyawan itu biasanya tergantung dari itu NDE atau DE. Kalau misalkan yang NDE itu tadi aku bilang terpencil, kalau misalkan memang si mesnya ini di area terpencil gitu, berarti itu memang harusnya DE. Betul. Kalau misalkan memang dia tidak terpencil, Ya. ada akses lah gitu. Jadi dia NDE. Kenapa juga di NDE? Karena sebenarnya mes karyawan ini nggak semua karyawan mendapatkannya, tuh. Benar nggak, Bu? Betul sekali. Pencil itu dia ada di kawasan seperti Kalimantan, gitu ya. Itu kan banyak perusahaan sawit, gitu ya. Di Kalimantan itu banyak perusahaan sawit yang aksesnya masih belum bisa dijangkau, gitu. Dia hanya menggunakan mungkin boat kecil atau apapun itu. Nah, ketika kita mau menjangkau ke sana, boat itu hanya mungkin seminggu sekali. Artinya kita susah untuk menjangkau daerah tersebut. Makanya mes yang ada di situ adalah dibolehkan untuk sebagai DE. Tapi
Tetapi kalau mes yang ada di kota besar, contohnya misalnya di Karawang ini, itu tidak dijadikan DE, tapi NDE. Kenapa? Karena semua akses bisa dijangkau. Kita sekarang ada online, akses online ada, gitu kan, traffic public transportation juga ada, gitu banyak. Jadi bisa diakses, gitu. Jadi tidak, dan rata-rata kalau misalnya dia ada di kota besar, gitu ya, pasti karyawannya jarang ada yang mau di mes, gitu kan, gitu. Kecuali mungkin ada beberapa yang mau karena dia mungkin perantauan, dia mungkin mau. Tapi kalau masih daerah Karawang dapat dijangkau pulang PP, gitu ya, bolak-balik, biasanya jarang yang mau. Seperti itu. Oh, izin Bu, kayaknya ini juga ya Bu, kenapa karyawannya itu, kenapa kalau di Karawang ini banyak sekali yang menjadi NDE, mungkin karena mesnya juga tuh udah jauh gitu loh Bu sama si tempat perusahaannya gitu. Jadi memang nggak kalau mau membeli bisa jalan juga bisa. Betul. Contoh misalnya di sini kawasannya ada di kawasan apa? Yang banyak pabrik. Di itu sih Bu, di Dewi sama Mesa dekat banget. Di Dewi itu biasa. Kalau misalnya karyawan di Dewi kan juga kadang-kadang ada yang mau mungkin tinggal di situ, mungkin tapi yang perantauan, ya kan. Tapi kalau yang masih daerah Karawang, contohnya kan dia jarang ada yang mau juga kan. Iya, tapi biasanya kalau nggak salah tuh yang di situ yang dari luar. Ya, yang dari luar kan. Betul, orang perantauan ya, itu bukan dari orang daerah Karawang dan sekitarnya. Gitu. Mungkin kalau yang masih dari daerah Bandung, mungkin dia akan lebih memilih transportasi biasa atau misalnya masih di Cikampek gitu ya. Oke. Ada lagi yang kira-kira mau ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan, ya. Dan kalau misalnya seorang karyawan dari luar negeri itu pelatihan, itu termasuk biaya. Oke, kalau biaya pelatihan satu orang karyawan atau hanya beberapa karyawan itu adalah NDE. Gitu. Kenapa NDE? Karena dia hanya satu atau hanya maksimal misalnya 10 gitu ya. Itu nanti akan ada gap kesenjangan antara karyawan yang lain. Misalnya saya karyawan A, kamu karyawan B. Oh, yang dikuliahin kamu atau yang disekolahkan kamu, yang ditrainingin kamu. Saya tidak. Tapi saya merasa minder nih, gitu. Kenapa ya? Kok aku enggak? Gitu. Tapi ada nih biaya training yang dibolehkan untuk seluruhnya. Gitu. Contoh, misalnya biaya training yang dibolehkan menjadi DE, deductible expense atau sebagai pengurang biaya di laporan laba rugi. Training untuk seluruh karyawan dari low sampai ke atas. Contohnya apa? Training bahasa Inggris, gitu ya. Jadi dari OB sampai level manager itu les semuanya bareng di seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali itu dibolehkan dibiayakan, gitu. Dan tidak akan dikoreksi fiskal menurut pajak karena memang pesertanya dari OB, Satpam hingga level atas, gitu. Kenapa dipergunakan itu? Mungkin perusahaannya untuk mau upgrade nih, upgrade karyawannya. Oh, biar karyawannya bisa bahasa Inggris semua, kayak gitu kan. Mungkin si direkturnya atau presidennya itu orang luar, jadi dia bisa komunikasinya jadi bagus gitu ya, antara si ketika OB-nya mau nanya ke direkturnya, bapak atau ibu mau makan atau minum apa gitu, dia bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan itu dibolehkan karena saya tahu ada beberapa perusahaan yang memang membolehkan seluruh karyawannya untuk les bahasa Inggris seperti itu. Aku mau nanya, kenapa sih biaya-biaya operasional kendaraan untuk atasan, contohnya tuh mobil sedan, itu hanya ditanggung oleh perusahaan 50% aja dan 50% lagi oleh pribadi? Kenapa bisa gitu? Oke, ada yang bisa jawabkah dari pertanyaan teman saya yang berikut ini? Aku Oke, saya jawab. mungkin ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Mungkin kenapa? Karena kan itu mobil sedan ini seperti yang tadi Ibu bilang yang ditanyakan sama teman kita, karena nggak 100% operasionalnya itu untuk seluruh karyawan atau perusahaan, jadi kayak cuma satu aja. Tadi juga kayak pelatihan kan cuma 1 atau 10 orang aja. Mungkin sedan juga karena mungkin dipakainya sama atasannya aja gitu. Jadi punya aja ya. Betul, sekali, betul. Hanya presdir atau level up manajemen ke atas, gitu. Tapi Bu, itu kan nggak cuma itu ya Bu ya, nggak cuma mobil sedan, tapi kan ada juga yang buat karyawan, kayak Betul. misalnya kayak jemputan, kayak gitu-gitu. Itu biasanya kalau di perusahaan pembiayaannya nanti akhirnya kayak gimana ya Bu ya? Nah, menurut kamu kalau bus karyawan itu kan dipakai oleh seluruh karyawan,
dibolehin nggak? Dibolehin. Sama hal juga seperti dengan training tadi, kalau dari level bawah sampai level atas menggunakan itu dibolehkan untuk dibiayakan karena tidak ada gap di dalam biaya tersebut. Gitu. Semua karyawan bisa merasakan pabrik tersebut, bus tersebut atau jemputan tersebut, misalnya jemputan yang bentuknya bus gitu ya, atau jemputan yang misalnya bentuknya high-ace, mobil yang besar, setengah besar itu dibolehin juga. Tidak ada pembeda ya Bu? Tidak ada pembeda. Jadi di dalam mobil itu kalian bisa bareng diskusi sama direktur. Jadi nggak ada gap nih antara direktur sama karyawan atau direktur juga dengan OB-nya atau cleaning service-nya gitu. Itu dibolehkan secara pajak. Memang dibolehkan secara undang-undang seperti itu. Ibu, kalau yang tadi Tina ditanyakan kan itu kenapa sih yang sedan itu 50% gitu kan? Yang mana dia jawab. Nah yang mau tanya itu 50% itu nanti pada saat pembiayaannya gimana ya Bu ya? Apa ditangani dulu sama perusahaan atau gimana? Kan 50-50 terus ya apa aja buat apakah ada kategori misalkan ini pemeliharaannya, apakah ini buat kebaikan? Kalau secara kategorinya semua yang berhubungan dengan sedan tersebut baik service maintenance-nya ataupun harga penyusutannya itu 50%. Bagaimana cara treatment yang di laporan keuangan, nanti ada biaya operasi fiskal positif dan negatif. Dia akan masuk ke biaya positif. Jadi 50% dikalikan berapa nih biayanya, misalnya 100 juta. Berarti 50% dikali 100 juta. Dia akan masuk ke kolomnya si koreksi positif gitu. Jadi nanti sisa yang ada di penyesuaian fiskal atau harganya si fiskal itu hanya 50 juta. Karena dari 100 pembiayaan secara komersial dia masuk ke kolomnya koreksi positif, maka di kolomnya penyesuaian fiskal hanya 50 juta yang boleh dibebankan. Gitu. 50 jutanya masuk ke mana? 50 juta tidak menjadi pengurang pajak. Apakah dia nanti akan masuk ke BIK? Nah, ada yang ingat BIK? Apakah BIK? Benefit in kind atau natura, gitu ya. Ada beberapa yang masuk ke BIK, ada juga yang tidak, gitu. Tapi rata-rata dia hanya sebagai pengurang di koreksi fiskal positif saja, seperti itu. Kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Iya. Apa? Izin bertanya Ibu, kenapa biaya mes karyawan itu dibagi jadi dua kategori, ada yang NDE sama DE? Apakah itu ada kriteria tertentunya atau enggak ya Bu? Iya, ada. Kriterianya adalah yang tadi sempat saya jelaskan sebelumnya, adalah bahwa jika dia di daerah terpencil, kalau terpencil kan kita aksesnya sedikit, kamu susah untuk kesananya, misalnya hanya seminggu sekali untuk mengakses, ada kapal atau kapal kecil untuk akses kesananya, berarti kan benar-benar susah untuk dilalui. Nah itu dia akan menjadi DE. Kenapa DE? Ya karena ada aksesnya itu terpencil, susah, dan itu ada peraturannya. Tuh. Ada di peraturan koreksi penyesuaian fiskal positif dan negatif itu memang dibolehkan. Tapi kalau dia aksesnya berada di kota itu menjadi NDE. Kenapa? Karena aksesnya ada public transportation, ada gitu, ada banyak online car atau grab car kayak gitu-gitu. Aksesnya mudah dijangkau, intinya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau dia ada di daerah kota, maka dia menjadi NDE. Tapi kalau dia di terpencil menjadi DE. Betul. Sama-sama. Ya. Kalau buat yang kategori yang masuk ke negatif itu contohnya kayak gimana ya Bu? Contoh yang ke negatif ini. Iya. Oke, ke negatif ini misalnya dia adalah adanya lebih besar mana ini dan ini. Ayo. Kalau negatif, ada yang ingat lebih besar mana ini sama ini? Dia bisa menjadi fiskal negatif jika apa? Tadi kan? Oke, saya jelasin. Oke, apa tadi jawabannya? Fiskal lebih besar atau lebih kecil? Kita lihat dari sini posisinya. Ini ada, ini nggak ada. Berarti mana yang lebih besar? Komersial. Oke, berarti ini adalah positif. Kalau yang di fiskal yang lebih besar berarti negatif. Karena kan di sininya adalah lebih besar. Dia berkebalikan posisinya. Jawab kan? Jawab makanya ya. Dia kenapa bisa menjadi fiskal koreksi fiskal negatif jika di posisi fiskalnya lebih besar daripada komersial. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya kayak beban penyusutan gitu. Kalau secara perpajakan, ingat kita ada 1, 2, 3, 4.
Yang satu deh penyusutannya itu secara straight line method berapa tahun? 4 tahun. Ya, betul, 4 tahun. Ada 4, ada ini lagi 4, dia kelipatan. 4, 8, 12, satu lagi 16, satu lagi 20. Betul, dia ada 4, 8, 16, 20. Itu yang tetap. Ayo, ada ingat kan ya? Nah, kemudian kalau misalnya secara accountingnya, dia misalnya adalah accounting itu kan secara bebas, tapi sekarang prakteknya di lapangan itu adalah accounting sudah mulai disamakan dengan penyusutannya pajak. Tapi bisa saja accountingnya itu 5 disusutinya. Penyusutannya adalah 5 tahun. Kalau pajak 4 tahun. Berarti lebih besar mana? Lebih besar pajak atau accounting penyusutannya? Accounting. Misalnya ada 100 juta. Di accounting 5 tahun. Di pajak berapa? 4 tahun. Oke. Ini 4 tahun, ini 5 tahun. Berarti berapa masing-masing? 20. Berarti ini adalah 20. Ini 2. Nah, kalau kita di sini posisikan itu adalah di sini. Fiskalnya adalah 25. Komersialnya berapa? 20. Berarti apa? Negatif. Ini itu ada posisi 5. Itulah menjadi fiskal negatif. Seperti itu. Teman-teman nanti di bagian accounting gitu ya. Ya udah biar saya tidak pusing, saya samakan aja gitu koreksinya, penyusutannya itu apa. Itu diperbolehkan. Sekarang sudah banyak yang laporannya itu mengikuti antara penyusutan si accounting sudah mengikuti penyusutannya si fiskal atau pajak. Oke, adakah lagi yang mau bertanya? Cukup. Kita cukupkan pertemuan hari ini, tapi sebelumnya mungkin KM-nya silakan kita berdoa lagi biar kita sampai selamat di rumah masing-masing. Silakan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang dan sore hari ini, baiknya kita berdoa biar diberi keselamatan sampai rumah dan diberi ini berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya cukupkan untuk pertemuan 10 hari ini. Nanti kita lanjut ke minggu depan. Kita melanjutkan untuk materinya SPT Badan, gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa dipelajari slide yang sudah saya berikan di sebelumnya. Saya cukupkan materinya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.